Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan materi yang berjudul Permintaan Pemerintah dalam mata kuliah Ekonomi Publik. Berikut penjelasan materi dari kelompok kami. Insiden pajak dan distribusi. Menurut Profesor Dr. Haji Rohmat Sumitro, pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tiada mendapat jasa timbal atau kontra prestasi yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa pajak adalah iuran masyarakat atau peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin, dan ketika surplus maka dapat digunakan untuk tabungan masyarakat. B. Insiden anggaran pajak berimbang. Maksud dari insiden pajak anggaran berimbang ini adalah pengaruh distributif suatu pajak terhadap pengeluaran pemerintah yang dibiayai dari penerimaan pajak dalam jumlah yang sama. C. Insiden pajak absolut. Klasifikasi analisis insiden pajak selanjutnya adalah insiden pajak absolut. Analisis yang kedua ini hanya melihat pengaruh suatu jenis pajak, atau misalnya pajak pendapatan terhadap distribusi pendapatan masyarakat tanpa melihat efek distributif dari suatu program pemerintah atau pengeluaran pemerintah. Contoh, kita hanya dapat menganalisis mengenai dampak distributif pajak penghasilan. Poin D. Insiden pajak diferensial. Analisis pajak diferensial menganalisis pengaruh distribusi pendapatan dari suatu jenis pajak lain untuk membiayai aktivitas pemerintah dalam jumlah yang sama. Dengan kata lain, insiden pajak diferensial menganalisis berbagai alternatif pembiayaan dengan pajak akan suatu program pemerintah. Poin E. Insiden pajak keseimbangan parsial. Para ahli ekonomi neoklasik umumnya menyepakati bahwa pajak perseroan akan digunakan pada keuntungan perseroan. Oleh karena itu, pajak tersebut tidak akan berpengaruh terhadap struktur biaya produksi. Suatu perusahaan yang didirikan dengan tujuan mencapai keuntungan maksimal tidak akan berusaha untuk menggeserkan pajak perseroannya kepada pihak lain. Alasannya, sebuah perusahaan yang bertujuan mendapatkan keuntungan maksimal akan berproduksi pada tingkat mana penerimaan marginal sama dengan biaya marginal. Poin F. Insiden pajak pendekatan keseimbangan umum. Pada tahun 1962, Harberger menemukan teori beban akhir pajak dengan menggunakan pendekatan keseimbangan umum yang kemudian banyak digunakan dalam teori perdagangan internasional. Pendekatan keseimbangan umum mencoba memperbaiki kelemahan yang melekat pada pendekatan keseimbangan parsial. Teori Harberger ini mendeteksi beban akhir pajak dengan cara mempertimbangkan pengaruh yang ditimbulkan oleh pasar-pasar lain yang terkait, misalnya pasar barang lain dan pasar faktor produksi. Poin B. Prinsip pengenaan pajak. Tidaklah mudah untuk membebankan pajak pada masyarakat. Bila terlalu tinggi, masyarakat akan tidak membayar pajak. Namun bila terlalu rendah, maka pembangunan tidak akan berjalan karena dana yang kurang. Agar tidak menimbulkan berbagai masalah, maka pemungutan pajak harus memenuhi beberapa prinsip-prinsip sebagai berikut. Yang pertama, pemungutan pajak harus adil. Yang kedua, pengaturan pajak harus berdasarkan undang-undang. Yang ketiga, jaminan hukum. Dan yang keempat, pemungutan pajak tidak mengganggu perekonomian. H. Prinsip manfaat dalam perpajakan. Menurut prinsip ini, membayar pajak sebesar manfaat yang dia terima dari aktivitas pemerintah. Dari definisi tersebut dapat dilihat bahwa prinsip manfaat sesuai dengan insiden keseimbangan. Anggaran kedua-duanya berdasarkan model pertukaran sukarela, voluntary exchange model. Dalam hal ini, pengenaan pajak dapat
dasari pada kriteria efisien, yaitu dengan tingkat produksi tertentu pada biaya marginal sama dengan harga. I. Prinsip kemampuan membayar. Menurut prinsip ini, setiap orang harus membayar bagian pajak sesuai dengan kemampuan untuk membayar. Prinsip ini tidak mempunyai dasar ilmiah karena didasari pada suatu yang sangat abstrak. Suatu prinsip perpajakan yang operasional maka mengukur kemampuan seseorang untuk membayar pajak. J. Konsep persamaan absolut. Konsep kesamaan dan absolut menyatakan bahwa distribusi haruslah sedemikian rupa sehingga menerangkan kepuasan total di antara kedua orang tersebut sama besarnya. Mengukur kepuasan total yang dialami A sebesar EM dan B sebesar GK, di mana EM sama dengan GK. Menurut konsep kepuasan absolut ini, A harus membayar pajak sebesar DMPN, sedangkan B harus membayar pajak sebesar KP atau HL. Total penerimaan pajak sebesar HZ, di mana HZ sama dengan PN sama tambah HL. K. Konsep kesamaan proporsional. Konsep kesamaan proporsional menyatakan bahwa pengenaan pajak harus sedemikian rupa sehingga proporsi dan pengurangan kepuasan total antara kedua orang tersebut sama besarnya. Misalnya, pemerintah ingin mendapatkan pajak sebesar Z. Menurut konsep ini, A harus membayar pajak sebesar FF dan B sebesar HL. Proporsi penggunaan kepuasan kedua orang tersebut sama besarnya, yaitu GK garing GD bagi B dan EG garing EC bagi A, di mana GK garing GD sama dengan EG garing EC. L. Konsep kesamaan pengorbanan marginal. Pada konsep kesamaan pengorbanan marginal, beban pajak didistribusikan sedemikian rupa di antara A dan B, sehingga kepuasan total sesudah dikurangi pajak antara kedua orang tersebut sama besarnya. Dalam hal ini, jumlah pajak yang harus dibayarkan oleh A adalah sebesar HL dan oleh B sebesar FL. Analisis di atas didasarkan pula suatu anggapan bahwa meningkatnya pendapatan menyebabkan menurunnya kepuasan marginal. Dalam teori ekonomi mikro, penurunan kepuasan marginal berlaku untuk konsumsi suatu barang seperti sepatu, makanan, dan sebagainya. M. Beban lebih pajak. Persyaratan lain dari suatu pajak yang baik adalah beban lebih pajak haruslah seminimal mungkin. Beban lebih pajak adalah kerugian masyarakat dengan adanya suatu pajak yang tidak dapat dikompensasikan. N. Beban lebih pada pendekatan parsial. Ilustrasi beban lebih pada pendekatan parsial adalah sebagai berikut. Apabila rokok dikenakan cukai sehingga penawaran rokok bergeser ke atas sebagaimana ditunjukkan pada titik C. Dengan adanya cukai berpindah ke titik A dan jumlah barang yang dibeli berkurang dari EC1 menjadi EC2. Penerimaan sebesar EC2 BH1 dan penerimaan pemerintah dari cukai sebesar H1 BAH2. Dengan naiknya harga barang dari OH1 ke OH2, konsumen mengurangi pembelian mereka sebesar J2J1 sehingga produsen kehilangan pembeli yang mengurangi pembelian mereka sebesar J1J2CA, bukan merupakan kerugian seluruh masyarakat atau yang terdiri atas konsumen dan produsen. Pengurangan pembelian dan penjualan rokok sebesar J2J1 ini akan menyebabkan pengurangan penggunaan faktor-faktor produksi untuk kemudian dialihkan penggunaannya untuk menghasilkan barang lainnya.
hubungan antara beban lebih dan elastisitas permintaan. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa besarnya beban lebih berkaitan sangat erat dengan elastisitas permintaan. Hubungan tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut. DWL sama dengan setengah kali AB kali AC sama dengan setengah delta Q kali delta P sama dengan setengah eta E Q P T kuadrat, di mana DWL sama dengan beban lebih atau excess burden atau bad weight loss. Q sama dengan jumlah barang yang dihasilkan, P sama dengan harga, T sama dengan tarif pajak atau dalam persentase. Theta E sama dengan elastisitas permintaan. Semakin besar elastisitas, maka akan semakin besar beban lebih. Begitu juga semakin besar tarif pajaknya, maka semakin besar tarif pajaknya, maka semakin besar pula secara kuadratik beban lebih yang diderita masyarakat. P. Beban lebih excess burden pada pendekatan keseimbangan umum. Untuk melihat bagaimana perhitungan beban lebih dengan memperhitungkan pasar lainnya yang terkait, digunakan analisis keseimbangan umum atau general equilibrium analysis. Misalkan ada dua jenis barang X dan Y, di mana barang X dan Y merupakan substitusi satu dan lainnya. Misal X adalah minyak kelapa dan Y adalah minyak jagung. Kita misalkan lebih lanjut bahwa Y telah dikenakan cukai dan kita ingin menganalisa beban lebih dari satu pajak yang dikenakan terhadap barang X. Yang diasumsikan kedua barang tersebut mempunyai struktur biaya tetap. Beberapa kriteria pajak lainnya. Beberapa kriteria suatu sistem pajak yang baik lainnya adalah unsur kepastian, biaya administrasi yang minimal, pelaksanaan atau enforcement, dan dapat diterima oleh masyarakat. Investasi yang dilakukan masyarakat sangatlah besar. Oleh sebab itu, investasi masyarakat haruslah ada jaminannya. Biaya administrasi untuk melaksanakan suatu jenis pajak haruslah diusahakan seminimal mungkin. Jenis pajak yang berbeda memiliki biaya yang berbeda pula, tergantung siapa yang menjadi wajib pajaknya. Selain itu, kriteria lainnya adalah bahwa suatu sistem pajak haruslah dapat diterima oleh masyarakat. Oleh sebab itu, jika suatu sistem pajak tidak dapat diterima masyarakat, maka masyarakat akan berusaha menghindar dari kewajiban membayar pajak. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.